Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Rini Delia Azahra, NPM 2022-2010-0463. Tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Risiko. Di sini ingin menjelaskan tentang pengertian risiko finansial, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian finansial atau dampak negatif terhadap keuangan karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya uang, penurunan nilai aset, atau gangguan pada arus kas. Untuk mencegah atau mengurangi dampak dari risiko finansial tersebut, orang yang terlibat dalam kegiatan keuangan perlu mengimplementasikan manajemen risiko finansial dengan baik. Manajemen risiko keuangan adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, risiko operasional dapat berdampak pada berbagai aspek bisnis, seperti kerugian finansial, reputasi buruk, dan gangguan operasional. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasional secara efektif. Manajemen risiko operasional melibatkan berbagai langkah seperti identifikasi risiko, menentukan dan mengidentifikasi berbagai jenis risiko operasional yang terjadi, penilaian risiko, mengukur probabilitas dan dampak potensi risiko yang telah teridentifikasi, mitigasi risiko, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang paling signifikan. Kemudian pemantauan dan evaluasi secara teratur, memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko. Risiko reputasi adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan orang memiliki perspektif negatif terhadap suatu organisasi. Poin-poin risiko reputasi ada beberapa hal, yaitu ancaman atau bahaya tersembunyi terhadap nama baik atau kedudukan suatu bisnis, entitas, dan dapat terjadi melalui berbagai cara. Selanjutnya, manajemen risiko lingkungan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan preventif serta respon terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Pengelolaan risiko lingkungan sangat penting untuk melindungi kesehatan manusia, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi. Beberapa contoh risiko lingkungan seperti polusi pencemaran udara, air, dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan transportasi. Kemudian perubahan iklim, peningkatan suhu global, dan perubahan pola cuaca. Kemudian juga bencana alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian penjelasan risiko keamanan. Jenis risiko yang melibatkan potensi kehilangan atau kerusakan pada aset, data, dan reputasi organisasi karena aktivitas jahat. Menjaga sesuatu yang berharga terproteksi dengan sangat baik. Meningkatkan kepercayaan akan hal yang ditawarkan. Terbentuknya pola pikir atau sudut pandang yang sesuai untuk kelancaran sebuah proses yang diinginkan. Kemudian risiko strategis adalah probabilitas bahwa strategi organisasi akan gagal mencapai sasaran karena bersifat dinamis. Risiko strategis mungkin terlihat berbeda pada berbagai titik waktu, karena faktor di luar kendali perusahaan dapat menghalangi pencapaian tujuan. Risiko strategis mengacu pada peristiwa internal dan eksternal yang dapat menyulitkan bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Kemudian, risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis, serta tidak mampu menghadapi tuntutan yang diberikan dari pihak lain.
Resiko hukum tersebut bisa terjadi karena adanya pelanggaran dalam perjanjian kontrak, kurangnya dokumen atau payung hukum yang mendukung, serta hukum dan peraturan yang tidak dijalankan secara prosedural. Baik, di sini juga ingin menjelaskan, promosi yang dilakukan adalah program pembelian 5 dus, bonus 1 dus. Resiko yang mungkin terjadi secara finansial, mungkin kerugiannya adalah program promosi ini menyebabkan kerugian jika perusahaan tidak menghitung tepat biaya pengeluaran produksi barang seperti harga jual dan jumlah penjualan. Jika harga jual tidak bisa menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan, maka bisnis akan mengalami kerugian. Ini terjadi karena harga jual tidak mencukupi untuk menutupi biaya-biaya produksi, biaya operasional, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penjualan. Promosi beli 5 bonus 1 ini bisa menimbulkan beberapa resiko bagi perusahaan. Resiko-resiko tersebut meliputi penurunan margin keuntungan, peningkatan biaya penyimpanan dan pengiriman, serta potensi masalah stok jika permintaan melonjak secara signifikan. Penurunan margin keuntungan seperti harga jual untuk menarik pembeli. Harga produk mungkin perlu diturunkan atau tetap sama, sehingga margin keuntungan per unit produk mungkin berkurang. Selain itu juga memberikan bonus produk secara gratis, juga mengurangi keuntungan yang didapat dari penjualan produk tersebut. Kemudian untuk meminimalisir resiko atau mencegahnya yaitu analisis yang cermat. Perusahaan harus melakukan analisis pasar yang cermat untuk mengetahui efektivitas promosi ini dan potensi dampaknya pada penjualan, margin keuntungan dan perilaku konsumen. Selain itu, target yang tepat promosi sebaiknya ditujukan untuk target pasar yang tepat, yaitu pelanggan yang benar-benar membutuhkan produksi tersebut dan memiliki potensi untuk membeli dengan jumlah yang signifikan. Terakhir, komunikasi yang jelas. Perusahaan harus secara jelas mengkomunikasikan syarat-syarat promosi kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penipuan. Sekian tugas ujian tengah semester dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.